Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Ibu Bapak dosen. Terima kasih kepada Ibu Bapak dosen penguji yang telah menyempatkan hadir pada sidang proposal saya pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Dinda Dwi Putria. Pada proposal kali ini saya mengambil judul tentang analisis penggunaan limbah plastik atau karet ban sebagai bahan tambah pada campuran aspal terhadap parameter massal. Latar belakangnya yaitu pertama infrastruktur jalan. Pada infrastruktur jalan terus berkembang sehingga diperlukan kekerasan yang berkualitas. Yang kedua, pembatasan aspal konvensional. Aspal penetrasi 60/70 masih memiliki kelemahan seperti deformasi dan retak akibat beban lalu lintas. Yang ketiga, limbah plastik dan karet ban meningkat. Pada limbah plastik dan limbah karet ban terus meningkat dan sulit terurai. Yang keempat, potensi pemanfaatan limbah. Pemanfaatan kedua limbah sebagai bahan tambah diharapkan. Yang pertama itu menguraikan pencemaran lingkungan. Yang kedua, meningkatkan kualitas campuran aspal. Rumusan masalahnya yaitu yang pertama, satu, pengaruh limbah plastik terhadap parameter massal dan aspal 60/70. Yang kedua, pengaruh limbah karet ban terhadap parameter massal pada 60/70. Yang ketiga yaitu perubahan stabilitas, flow, film VMA, VFB dan MQ akibat penambahan bahan. Yang keempat yaitu kadar optimum limbah plastik dan karet ban untuk karakteristik terbaik. Yang kelima, kesesuaian campuran dengan spesifikasi massal standar Bina Marga. Yang keenam, potensi bahan tambah sebagai alternatif pengurangan pencemaran lingkungan. Tujuan penelitian saya yaitu yang pertama, mengetahui pengaruh limbah plastik terhadap parameter massal. Yang kedua, mengetahui pengaruh limbah karet ban terhadap parameter massal. Yang ketiga, menganalisis perubahan stabilitas, flow, film, VMA, VFB dan MQ. Yang keempat, menentukan kadar optimum limbah plastik dan karet ban. Yang kelima, mengetahui kesesuaian campuran dengan spesifikasi Bina Marga. Dan yang keenam, mengetahui potensi limbah sebagai bahan tambah ramah lingkungan. Bab 2, tinjauan pustaka. Yang pertama saya membahas tentang jenis kekerasan jalan. Jenis kekerasan jalan yaitu ada kekerasan lentur, kekerasan kaku, dan kekerasan komposit. Pada kekerasan lentur, aspal sebagai bahan pengikat agregat. Pada kekerasan kaku, beton sebagai bahan pengikat. Pada kekerasan komposit, kombinasi antara aspal beton dan aspal kekerasan kaku. Yang kedua, bahan tambah limbah plastik dan karet ban. Pada aspal penetrasi 60/70 umum digunakan di Indonesia. Namun rentan deformasi plastis dan retak lelah pada beban berulang. Perlu bahan tambah untuk memperbaiki performa. Yang pertama itu ada limbah plastik. Pada limbah plastik itu tahan air, kuat terhadap suhu, dan meningkatkan kekuatan dan stabilitas. Pada limbah karet ban bersifat elastis dan fleksibel. Diolah menjadi serbuk karet dan meningkatkan fleksibilitas dan MQ. Yang ketiga yaitu parameter metode Marshall. Pada parameter metode Marshall itu terdapat stabilitas. Stabilitas adalah kemampuan menahan beban maksimum sebelum rusak. Yang kedua ada flow. Flow adalah deformasi campuran saat menerima beban maksimum. Film yaitu persentase rongga udara dalam campuran padat. Yang keempat ada VMA. VMA adalah volume rongga antar butiran agregat. Yang kelima ada VFB. VFB yaitu persentase rongga agregat yang terisi aspal. Yang keenam ada MQ. MQ yaitu rasio stabilitas terhadap flow. Bab 3 yaitu metode penelitian. Pada metode penelitian, saya melakukan jenis dan pendekatan penelitian yaitu yang pertama ada penelitian eksperimen laboratorium dan pendekatan kuantitatif. Pada penelitian eksperimen laboratorium, percobaan langsung di laboratorium untuk mengetahui pengaruh bahan tambah terhadap parameter massal. Pada pendekatan kuantitatif, data berupa angka hasil uji laboratorium dianalisis secara sistematis dan dibandingkan dengan spesifikasi Bina Marga.
Yang kedua yaitu variabel penelitian. Variabel penelitian yang digunakan yaitu variabel bebas, variabel terikat, dan variabel kontrol. Pada variabel bebas itu membahas tentang kadar limbah plastik dan karet ban. Pada variabel terikat yaitu parameter massal, stabilitas, flow, film, PMA, VFB, dan NQ. Pada variabel kontrol yaitu jenis aspal, gradasi agregat, kadar filter, kadar filer, suhu, jumlah tumpukan, dan dimensi benda uji. Yang ketiga yaitu populasi sampel dan variasi kadar. Pada populasi, seluruh campuran aspal panas 60/70 dengan bahan tambah limbah plastik dan karet ban pada berbagai variasi kadar. Yang kedua sampel. Sampel yaitu sampel benda uji massal minimal 3 sampel per variasi kadar, teknik perkusif sampling agar terarah dan pada tujuan penelitian. Yang ketiga yaitu tahap pelaksanaan penelitian. Yang pertama ada studi literatur, persiapan alat dan bahan, pengujian material, perencanaan gradasi dan kadar aspal, pembuatan campuran dan benda uji, pengujian massal, analisa data, dan penarikan kesimpulan. Teknik analisis data. Pada teknik analisis data, saya melakukan analisis deskriptif kuantitatif. Yang pertama yaitu menghitung nilai stabilitas dan flow dari alat massal. Yang kedua, membandingkan hasil antar variasi kadar campuran. Yang ketiga, menentukan kadar optimum bahan tambah. Yang keempat, membandingkan hasil dengan spesifikasi bina marga. Yang kelima, itu menyajikan data dalam bentuk tabel dan grafik. Yang terakhir, bagian ahli penelitian. Yang pertama, studi literatur, persiapan material, pengujian material, perencanaan campuran, pembuatan benda uji, perendaman benda uji, pengujian massal, pengolahan dan analisa data, kesimpulan dan saran. Baiklah,